Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 12 pasangan bukan suami istri termasuk satu pasangan pelajar bersama alat kontrasepsi diamankan Satpol PP dari 5 rumah singgah di Samarinda. Warga di Sangatta, Kutai Timur rela mengantre untuk mendapatkan beras dan minyak goreng gratis. Tingkatkan kesiapsiagaan hadapi bencana, BPBD Kaltim menggelar simulasi. Evakuasi terhadap korban banjir yang mengalami cedera dilakukan oleh tim gabungan di Samarinda. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati karena korban mengalami cedera. Saat petugas sibuk memberikan pertolongan, suasana di lokasi kejadian mendadak tegang. Itu terjadi saat sejumlah orang memaksa mendekat namun terhalang barikade petugas. Petugas tidak mengizinkan siapapun mendekat karena korban masih diberi pertolongan medis. Wakil Gubernur Kaltim menyatakan kejadian di polder Air Hitam Samarinda ini merupakan simulasi penanganan bencana. Bahkan karena pentingnya simulasi tersebut, pemerintah provinsi telah 2 kali menggelar kegiatan serupa. Ini adalah kali kedua kita melakukan simulasi. Memang simulasi ini sangat penting karena kadang-kadang kita kalau sudah ada bencana bingung sendiri siapa melakukan apa. Nah, dengan ada simulasi ini BPBD menjadi tulang punggungnya. Jadi sumber dari semua posko adalah BPBD terlebih dahulu, baru nanti ada pendistribusian tugas kepada TNI, Polri, Basarnas dan lain sebagainya. Sementara pelaksana tugas BPBD Kaltim menyatakan upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh kabupaten dan kota telah dilakukan dengan menyalurkan berbagai peralatan ke semua kabupaten dan kota. Untuk langkah berikutnya adalah pembenahan sistem koordinasi yang kerap menjadi kendala antara BPBD kabupaten dan provinsi. Alat itu sudah ready di semua kabupaten kota. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah memberikan bantuan, misalnya eskavator, speed, perahu, peralatan kebencanaan lainnya sudah dibantu oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Intinya peralatan itu ada di depan, karena yang berhadapan langsung adalah kabupaten kota. Provinsi Kalimantan Timur tugasnya mengkoordinir, mendampingi dan mengawasi. Simulasi seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan petugas serta memperkuat koordinasi antar lembaga. Pemerintah provinsi juga mengimbau seluruh daerah meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi ancaman banjir akibat tingginya curah hujan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Seratusan karyawan dari berbagai perusahaan di wilayah Balikpapan Tengah mengikuti pelatihan mitigasi kebencanaan Rabu sore. Sedangkan pelaksana kegiatan adalah Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Balikpapan. Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan menyatakan pelatihan ini merupakan bagian dari pelaksanaan sosialisasi. Pihak yang dilibatkan dalam pelatihan mulai dari polisi, TNI, dan Basarnas. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada karyawan terkait upaya yang harus dilakukan saat terjadi bencana di lingkup pekerjaan atau di lingkup sekelilingnya. Kami momentum menempuh 15 menit ini. Kalau situasi pada saat ini, mitigasi yang kita lakukan artinya
kita sering melakukan sosialisasi di perusahaan. Kedua, pelatihan bersama. Ketiga, dari kami Basarnas atau TNI Polri, ya mereka harus melakukan regulasi-regulasi kepada mereka-mereka ini, paling tidak ya pertemuan lah untuk hal-hal apa yang akan mereka mengantisipasi, mereka bahas untuk mengantisipasi kebencanaan itu. Bagaimana kebutuhan yang Mendapatkan materi yang bermanfaat membuat perwakilan perusahaan senang. Mereka menilai materi tersebut sangat berguna, terutama terkait keselamatan kerja. dan sebagainya, termasuk hemat bencana seperti kita tahu Bapak Ibu ya. Hari ini memang Untuk materi hari ini sih cukup bagus karena saya juga dari pihak Departemen Safety terkait dengan standar-standar untuk baju atau coverall ataupun istilahnya pakaian kerja lah. Dimana kita juga harus memprotek orang kita juga berbahan anti api segala macam, itu cukup bagus sih. Dan ini juga wawasan baru buat kami juga, karena sebelumnya kalau kayak kami taunya untuk jenis pakaian kerja yang mengandung fire retardant itu dominan sih dari dulu didominasi oleh aramid dan nomex seperti itu. Melihat tingginya animo peserta membuat BPBD berencana akan menggelar kegiatan serupa sekali dalam sebulan. Bahkan nantinya mitigasi ini akan dilengkapi dengan simulasi penanganan bencana. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Satuan Lalu Lintas Polres Tarakan kini mulai menggunakan aplikasi Sinar untuk perpanjangan masa berlaku surat izin mengemudi atau SIM. Tujuan dari aplikasi ini yakni untuk memudahkan warga melakukan perpanjangan SIM yang akan habis masa berlakunya. Kasat Lantas Polres Tarakan menyatakan kemudahan melalui program Sinar ini, para pemohon terutama untuk perpanjangan SIM tidak lagi harus datang ke kantor polisi. Pemohon hanya cukup mengisi data dan tes psikologi secara daring. Setelahnya, pemohon tinggal mengambil kartu fisik SIM di kantor polisi. Tidak cuma itu, para pemohon yang berhalangan datang ke Satlantas, maka SIM-nya akan diantar langsung ke rumah melalui jasa pengiriman pos. Proses ini dilakukan dengan syarat pemohon harus mengirimkan alamat selengkap mungkin. Jadi masyarakat sekarang bisa memperpanjang SIM itu melalui sistem online ya, dari rumah masing-masing. Hanya dalam penerbitannya itu, percetakannya itu berdasarkan data yang sudah mereka isi, mereka bisa datang ke Polres Tarakan untuk mencetak fisiknya seperti itu. Berarti dia kalau di SIM online itu dia cuma pendaftaran aja ya? Kalau di Sinar itu psikologi, terus termasuk juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan tes itu disitu juga nanti diujikan, sehingga nanti para pemohon bisa membawa hasil daripada tes yang dilakukan secara online. Meski proses perpanjangan SIM telah dimudahkan, namun kebijakan layanan baru tersebut masih terbatas untuk SIM A dan SIM C. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dinas Sosial Kabupaten Berau saat ini masih menanti rencana pembangunan sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial. Untuk lokasinya sudah ditetapkan di wilayah Kelurahan Gunung Tabur. Tempat tersebut dipilih karena letaknya yang strategis dan berada di tengah wilayah kabupaten. Tidak cuma menyiapkan lahan, pihak Dinsos Berau pun mengaku jika lahan yang disiapkan telah dimatangkan. Proses tersebut dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Aktivitas pematangan lahan tersebut telah dilaporkan ke Kementerian Sosial.
Jadi proses pematangan itu kan dilakukan sama DPPR. Terus itu juga sudah kita sampaikan ke kementerian kan, ke pusat kan, progresnya. Nah kita berharap mudah-mudahan nanti tahun depan itu nanti ada keberlanjutan. Oke, untuk sejauh ini gimana progresnya Pak? Pematangan lahan atau itu sudah fika? Pematangan lahan itu kan karena yang mengerjakan PU ya, kami sih belum dapat update dari PU. Yang jelas kemarin di anggaran perubahan ini kan, artinya saat ini sedang berlangsung. Sementara pihak Kelurahan Gunung Tabur memastikan akan terus mengawal proses pembangunannya. Mereka senang karena wilayahnya dijadikan sebagai tempat pendirian sekolah rakyat. Masalah pembangunan sekolah rakyat yang berada di RT 11 Kelurahan Gunung Tabur sesuai dengan atensi daripada pemerintahnya, dan kami selaku lurah akan terus mengawal kegiatan ini, kan kawasan fasilitas pendidikan yang rapi dan aman, seluruh kawasan di semua area di Kelurahan Gunung Tabur. Untuk proses pematangan lahan sekolah rakyat dengan luas areal 10 hektar ini, Pemkab Berau mengucurkan anggaran sebesar 2,2 miliar rupiah. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.